Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elvin Oktavera dengan nomor peserta 201506864150 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi pendidikan matematika. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada kelas 11 dengan materi penjumlahan matrik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, di siang hari ini masih tetap semangat belajar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba cek dulu sekitarnya sudah bersih, sudah rapi belum? Sudah, oke, berarti tetap menjaga kebersihan kelas. Nah, sebelum mulai pembelajaran juga cek dulu absen. Siapa yang tidak datang hari ini? Ada yang tidak datang? Ini semangat semua yang belajar hari ini. Alhamdulillah, karena tidak datang. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Oh, bawa, silakan bawa. Kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena sudah berdoa, sebenarnya hari ini kita belajar apa sih? Nah, itu penjumlahan matrik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga tentang matrik, pengertian matrik dan jenis-jenis dari matrik. Sebelum ke penjumlahan matrik, kita akan mengingat kembali materi sebelum penjumlahan matrik. Apa di sana ada apa itu matrik? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Oke, Fauzia, silakan Fauzia berdiri dulu. Apa itu matrik? Matris adalah sekelompok bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke, ada yang berbeda jawaban? Sama? Sama, oke, benar ya? Itu benar saja. Fauzia, kalau secara matematika gimana? Nah, itu yang dikatakan oleh Fauzia tadi. Terdiri dari baris dan kolom, banyak baris dan kolomnya. Sudah definisinya, kita akan mereview kembali tentang jenis-jenis matrik. Ada banyak jenis-jenis matrik. Yang pertama, ada yang tahu jenis matrik apa itu? Ada yang mau? Coba, siapa? Yang masih ingat? Siapa saja boleh? Oke, Ocha, apa Ocha? Berdiri Ocha? Matrik apa nak? Matrik nol. Matrik nol. Yang lain sepakat dengan? Lanjut. Yang kedua, itu matrik nol. Matrik B itu disebut matrik apa? Ada yang tahu? Ya, silakan April. April. Matrik baris, benar tak anak? Benar. Lanjut. Benar, ternyata matrik baris. Yang ketiga, matrik C disebut matrik apa? Ada yang tahu? Oke, balik. Apa balik? Matrik kolom. Coba kita cek, benar tak sih? Benar. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang keempat, matrik C disebut matrik apa? Ada yang tahu? Siapa? Oke, Yolanda pernah? Matrik persegi. Benar nggak sih di matrik persegi? Coba kita cek. Oke, benar. Terima benar. Lanjut. Yang kelima. Yang matrik E disebut matrik apa? Tata? Matrik diagonal. Ya, benar. Lanjut. Matrik F disebut matrik apa? Oke, Depa. Silakan Dep. Matrik segitiga atas. Kita cek. Nah, ya benar. Lanjut, matrik G. Oke, Mona? Matrik segitiga bawah. Segitiga bawah. Oke, benar. Terakhir matrik I. Ada yang tahu? Matrik apa matrik I? Siapa aja? Oke, silakan. Lina? Matrik diagonal. Matrik diagonal. Oke, benar.
Ini ada jenis-jenis matrik yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang masih tentang matrik, tapi penjumlahan matrik. Untuk apa sih kita belajar penjumlahan matrik itu sendiri? Nah, aplikasi penjumlahan matrik dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih kegunaannya? Nah, tadi kan kumpulan bilangan ya, banyak bilangan. Jadi salah satu fungsinya itu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masa ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Jadi sebanyak variabel, kalau variabel 1, 2 bisa atau 3 kita biasa ya carinya. Nah, kalau banyak kita bisa menggunakan matrik atau penjumlahan matrik. Secara gambar seperti ini. Nah, ini kan toko apa ini nak? Toko baju kan banyak jenis-jenis bajunya. Untuk mempercepat penjumlahan keluar masuk barangnya itu lebih enak kita menggunakan matrik. Itu salah satu aplikasi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya fungsi yang keduanya biasa dalam fisika atau dunia IPA digunakan dalam mengerjakan masalah operasi penyelidikan, misalnya masalah operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi dan sebagainya. Karena di minyak bumi itu saat digali pasti banyak yang akan keluar ya, seperti ada nanti dari minyak tanah, jadi gas, jadi pertalite, dari pertasop, jadi ini jadi banyak jenis-jenisnya. Itu juga bisa menggunakan matrik. Itu salah satu fungsi kita belajar operasi penjumlahan dari matrik. Ada yang ditanyakan untuk manfaatnya ini? Belum? Oke, kalau belum kita akan masuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa aja sih tujuannya? Tujuannya di sini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui mode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan berbagai poin dan lembaga kerja peserta didik dapat yang pertama menerapkan operasi penjumlahan pada matrik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik dengan tepat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan pada matrik dengan tepat. Nah, di sini tadi menyelesaikan masalah kontekstual yang akan kita bahas di sini. Terus di sini ada istilah PBL, pendekatan yang akan menggunakan nanti adalah di sini PBL, problem based learning. Di pertemuan sebelumnya pernah kita gunakan PBL, ada 5 sintak. Nah, 5 sintak itu akan kita bahas nanti dengan langkah-langkah. Jadi hari ini pembelajarannya ada penilaian yang akan melakukan, ada 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap dari kegiatan kalian diskusi nanti, keaktifan kalian, keterampilan juga dari mengerjakan LKPD, sedangkan pengetahuan nanti di akhir kita ada tes yang akan memasukkan soal, ada 2 soal untuk mengetahui nilai kalian dari pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan untuk materi ini? Pembelajaran yang pertama mengatasi titik pada masalah. Nah, ada masalah di sini. Sebelum ke masalah kita perhatikan dulu video sekaligus biar tidak terlalu bosan. Usaha Nah, ini usahanya buat apa? Keripik singkong. Nah, dari sana nanti ada proses pembuatan keripik singkong dalam skala besar. Kalau skala rumahan itu sederhana, skalanya besar. Di sini ada permasalahan sedikit. Bu Ratna adalah seorang pengusaha keripik. Setiap hari dia membuat keripik singkong dengan varian 4 rasa. Ada original, pedas manis, dan balado. Setiap rasa dibungkus dengan berat yang bervariasi, yaitu 100 gram, 250 gram, dan 500 gram. Setiap hari Bu Ratna memasok hasil produksi kedua toko grosir makanan dengan terlebih dahulu mendapat nota pesanan dari masing-masing toko. Berikut adalah tabel nota pesanan hari ini. Nah, ini tabelnya. Pesanannya toko Caca, ini tabel pesanannya, ada banyak. Terus selanjutnya toko Riris, ini pesanannya. Yang pertanyaannya, berapakah total keripik Bu Ratna yang dipesan oleh kedua toko tersebut untuk setiap varian rasa? Untuk hari ini saja ya, untuk 1 hari. Berapakah total seluruh keripik yang diproduksi Bu Ratna? Kali ini per varian rasa, kali ini produksi Bu Ratna. Dari permasalahan yang memberikan ini, ada yang ditanyakan? Nah, dari permasalahan itu, gimana cara menyelesaikannya memakai matrik? Oh, cak mana caranya saya pakai matrik?
Nah, disinilah tadi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar matrik. Coba ini diperhatikan, nanti kira-kira bisa nggak tahu kita buat matrik ini, nak? Bisa. Nah, nanti kita akan bahas diskusi di LKPD. Nah, kalau pakai matrik kira-kira lebih sederhana atau tidak, atau sederhana cara manual. Kita bandingkan nanti dari hasil LKPD yang akan kita bahas. Ada lagi yang lain? Kalau berdasarkan hasil pretest sebelumnya, kami sudah lakukan pretest di pembelajaran sebelumnya, telah didapatkan kelompoknya berdasarkan hasil tersebut sudah bervariasi sesuai kemampuan kalian. Silakan membentuk ke kelompoknya masing-masing yang telah kita bagikan di pertemuan selanjutnya. Silakan ke kelompoknya sekarang. Nanti baru membagikan LKPD-nya. Silakan. Masing-masing memang akan bagikan LKPD ini satu orang satu kerjakannya, tapi berkelompok diskusi. Kalau paham boleh bertanya, nanti memang akan membimbing juga saat kalian mengerjakannya. Di LKPD-nya itu sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD, silakan dibaca dan dipahami. Saat mengerjakan boleh searching di Google, boleh juga buka buku referensi yang sudah kalian punya, terserah mau di mana. Silakan jawab diskusi. Waktunya kurang lebih 15 menit untuk mengerjakannya. Sudah mengerjakan, nanti ada yang mempresentasikan ke depan perwakilan dari 2 kelompok untuk masalah 1 dan 1 kelompok untuk masalah 2. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Ada yang tanya kan? Apa? Pertama dia pertanyaannya apa ya pertama sekali? Fakta tuh apa? Fakta itu yang pasti nyata asli kan, data asli. Nah, berarti data asli inilah ditulis ulang. Yang istilah 100, 150, 500 itu ini enggak kira-kira dipakai enggak untuk datanya? Tidak kan, itu hanya jenis-jenisnya saja. Jadi faktanya itu yang tabel ini aja. Bukan yang dipinta itu apa? Tentukan informasi fakta. Fakta itu yang pasti, yang pastinya ada tabel itu. Jadi pertanyaan pertama tabelnya saja. Ya. Nah, yang keduanya apa? Yang keduanya nanti dulu. Yang keduanya paham nggak? Merancang langkah-langkah penyelesaian. Ini terus bebas kalian mau pakai langkah apa untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2-nya. Mau pakai manual, mau pakai matrik, mau pakai statistik, atau pakai yang lain bebas. Yang pasti pertanyaannya bisa dijawab. Masih lagi boleh. Nah, itu saya ketanya balado. Ada sekolah gitu. Iya, betul. Ada nama ini. Stefani, ayo, ori. Udah. Ya. boleh jelasin juga banyak dari manual dan matrik.
Ini baru hari apa ini? Hari Sabtu kan? Itu untuk hari Sabtu. Sekarang cari hari Minggu. Hari Minggunya berapa kali? 2 kali. Berarti dari hari Sabtu tadi ya. Bisa lah kita nyari hari Minggu. Karena kalau di Lahad hari Minggu belanjanya lebih banyak untuk pasar. Kamu tidak tahu pasti kan enak banget. Tadi banyak Sabtu Minggu kali 2. Nah itu kan hari Sabtu. Nah hari Minggu yang ditanya apa? Tentukan seluruh hasil penjumlahan, tambahkan hari Sabtu dicari, hari Minggu. Hari Sabtu sudah ada, kan hari Minggu kita cari. Kalau seluruh berarti jumlahkan hari Sabtu dan Minggu. Itulah yang dihasilkan oleh penjual sayurnya. Kelompok siapa? Kelompok satu lagi, silakan Yolanda, boleh langsung aja kan. Kelompok Fauzia masalah 1 ditulis ke depan terlebih dahulu, baru dipresentasikan. Sudah selesai menulisnya, silakan kita mulai dari kelompok ini dulu. Ocha, siapa yang akan mau menjelaskan? Selamat siang semuanya. Berdasarkan jawaban di tabel ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan mewakili kelompok untuk menjelaskan. Nah, yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita harus buat dalam bentuk matriks. Pertama kan ada tabel pesanan toko Caca. Itu dibuat matriksnya berdasarkan urutan tabel. Begitu juga dengan pesanan toko Riris. Nah, untuk mencari total produksi rasa dan juga total keseluruhannya, kita total semuanya. Jadi matriks yang toko Caca dan toko Riris di total, karena penulisannya berdasarkan tabel yang baris ini, kolom ini original, untuk varian original, ini pedas manis dan balado. Berarti untuk mencari banyak produksi per variasi bisa langsung total dari atas sampai bawah. Jadi dapat yang original 420, untuk yang pedas 420, untuk pedas manis 470, dan untuk yang balado 385. Nah, untuk mencari total seluruh keripik yang diproduksi Bu Ratna, di total seluruh varian. Jadi 420 ditambah 420 ditambah 470 ditambah 385. Dari total keseluruhannya tinggal di total seluruhnya. Sekian diskusi. Sekian hasil diskusi dari kelompok ini. Terima kasih. Tadi saya ditanyakan, Mbak, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanya, Ada yang mau ditanyakan atau yang mau menanggapi dari penjelasan kelompoknya Ocha atau Yolanda? Mau menanggapi atau yang berbeda kelompoknya balik, silakan balik. Misi Yolanda. Nah itu kan jawaban dari kelompok Yolanda lagi bagi word ke penulis yang kanan itu kan mana? Ya. kalau yang ini digabung pesanan toko Caca dan Riris. Digabung dikelompokkan buat variasinya. Jadi yang original kan kalau di Caca 80, di Riris 120. Jadi tinggal digabung. Ada lagi? Itu sudah dijawab kan? Yolanda, ada lagi? Berdiri Tata? Berdiri. Silakan Kalau menurut kami, sebenarnya kalau untuk mencari singkatnya bisa langsung total kayak yang di sebelah kanan. Tapi berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, kita membahas tentang matriks. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama efektif, tergantung orang yang menggunakan. Ada lagi? Tidak ada, oke. Terima kasih Mbak Bella, kasih plus untuk kelompok Yolanda. Lanjut, kelompok selanjutnya. Silakan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 dari kelompok kami. Kami membuat
jumlah toko Caca dan toko ini. Di originalnya, toko Caca 80 dan sendiri 120. Begitu juga yang paling Budi dan kanan. Untuk jumlahnya, toko Caca dan toko ini dijumlahkan dapat 200, 100 dan 120. Total seluruhnya adalah 120, 420, 470 dan 385. Untuk total seluruh original pedas kali dan balado, kita jumlahkan 420, 420, 470 dan ditambah ke 385. Ada yang ditanyakan? Sambil berdiri nak? Nah, dari total itu bisa dapat ketahui bagian berat 100, 250 sama 500 itu berapa Iko? Maksudnya tadi yang 100-nya bisa nggak ada berapa jumlah yang pesen 100, yang cuma 250 dan jumlah yang pesen 500. Benar nggak? Mau lagi? Nah ya, kita akan dulunya. Kalau pertanyaannya ditambah lagi, ada pertanyaan baru mungkin dari masalahnya. Yang berat 100 gram ada berapa bungkus, yang 250 gram ada berapa bungkus, dan 500 gram berapa bungkus. Bisa nggak menjawab? Kira-kira menurut kelompok kemudian. Atau yang lain boleh untuk membantu jawab? Lanjut. Kami tidak bisa membantu saya. Oke, coba bantu ya. Kalau tidak ada, itu bisa ya jelas dari tabel. Kalau yang 100 gram langsung aja ya 800 sama 120 berarti 200 itu jika original. Itu kalau lebih mudah, kalau pertanyaan dari Zakir tadi enak dalam bentuk materi langsung ketemu karena itu belum ditulis ya, jawabannya baru ditulis mudah. Tapi kalau pertanyaan tadi langsung 200 ini untuk berapa gram ini? 1 gram yang original, ini untuk yang pedas dan seterusnya. Jadi langsung terjawab. Kalau itu berarti kalau di materi kemarin posisi kalau kita cari kolom 1 baris 2 atau kolom 2 baris 1 dan seterusnya, langsung ketemu jawabannya. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Kelompok siapa yang mau menjawab, mencoba menyimpulkan rumusnya? Tambah silakan untuk maju. Langsung dijelaskan ke teman-temannya. Yang lain boleh peserta. Misalkan apa saja kesimpulannya dari yang kita pelajari tadi. Kalau matris A ditambah matris B, boleh? Boleh nggak? Terus versi dari boleh seperti itu. Coba sambil dijelaskan. Jadi kesimpulannya kalau matriks A ditambah matriks B ini bisa jadi hasilnya jadi A tambah B tambah B tambah F, C tambah D, dan D tambah A. Inilah hasil dari matriks A tambah B. Ada yang berbeda kesimpulannya dari kelompoknya Tata? Sudah sama? Nah, terima kasih, kasih plus untuk kelompok Tata. Lanjut, ada masalah 2 di sana. Untuk masalah 2 silakan kelompok balik untuk menjelaskan. Jadi dari soal itu toko sayur di pasar Lahat yaitu toko PL. Pada hari Sabtu terjual wortel sebanyak 15 kilo, bawang merah 12 kilo, dan kol sebanyak 25 kilo. Sedangkan di toko segar terjual wortel sebanyak 18 kilo, bawang merah sebanyak 10 kilo, dan kol sebanyak 20 kilo.
Nah, di masalah sebelum masalah 2 kita telah belajar membentuk matriks. Ini bisa langsung dimisalkan kelompok fresh itu A, matriks A, kelompok segar itu matriks B. Jadi untuk matriks A sama 15, 15 dan 25. Untuk kelompok segar atau matriks B itu 18, 10, dan 20. Dari soal, jika hasil penjualan sayuran pada hari Minggu adalah 2 kali penjualan sayur pada hari Sabtu, maka tentukan seluruh hasil penjualan pada hari Sabtu dan Minggu. Matriks A ditambah matriks B itu adalah hasil penjualan hari Sabtu. Jadi 15 ditambah 12 dan 25 ditambah 20. Jadi hasil penjualan hari Minggu yaitu 22 Minggu 2 kali hari Sabtu. Jadi 2 dikali 33, 22 dan 45. Artinya 66, 1, yang ditanya hasil penjualan pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi matriks yang itu tambah matriks ini. Jadi hasilnya 33 ditambah 22 ditambah 66 hasil penjualannya yaitu 9, ini hasil per barang yang dijual. Kan yang ditanya di soal itu hasil total semuanya. Jadi kita tambah yang ini 95 ditambah yang 65 ditambah 35 hasilnya 300. Tidak ada 300 barang. Ada yang ditanyakan? Ada penjelasan kelompoknya Mucet? Biasanya yang ditanyakan paham? Paham semua? Oke, terima kasih kasih plus untuk kelompok. Nah, itulah hasil dari diskusi kita LKPD tadi. Kesimpulannya apa sih yang kita dari LKPD tadi, ada yang mau menyimpulkan? Pak Jiri, silakan. Pak Jiri, nanti ditambahi dengan yang lain. Silakan Pak Jiri. Apa saja yang telah kita pelajari dari LKPD ini? Berdasarkan diskusi kelompok kami, hasil LKPD yang kami dapat ketahui adalah permasalahan berskala besar dapat diselesaikan dengan mudah dengan penerapan matriks. Oke ya, kasih plus untuk kelompok. Ada yang beda jawabannya? Ada yang berbeda kesimpulannya apa? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau penjumlahan matriks itu apabila dari satu kolom satu ditambahkan sama yang sama matriks sampingnya, dari satu sama kolom satu juga dan seterusnya. Oke, benar. Terima kasih terus untuk kelompok kakak. Ada pertanyaan di sini yang akan kami tanyakan sebelum kita ke penutupan. Di sini coba perhatikan ada istilah order tadi di matriks. Syarat menjumlahkannya itu apa sih, Nak? Harus sama atau berbeda nggak di sini? Sama. Jadi syarat penjumlahan matriks tadi apa? Ordernya harus sama. Kalau beda bisa nggak kita jumlahkan? Terus menjumlahkannya gimana? Harus
kesimpulan dari LKPD kita hari ini. Masih plus untuk kita semua. Selanjutnya, kesimpulannya yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir. Apa tadi? Pak Barik tadi pernah jawab. Apa Barik? Silakan berdiri. Apa yang kita pelajari hari ini? Jadi yang sudah dikasih tahu tadi syaratnya pemilu kita harus sama. Nah, terus apa lagi? Dan Menjumlahkannya. harus sama. Jumlah itu sesuai kanan itu gimana jenis. Jumlahnya sejenis, ordernya sejenis. Ada yang lain yang berbeda jawaban atau mau menambahkan lagi kesimpulannya? Ada lagi? Oke, kita lihat di sana. Operasi penjualan itu operasi penjualan adalah penjualan obat yang letak komponennya sama. Benar tadi. Terus syaratnya dijumlahkan harus memiliki order yang sama. Kalau order yang berbeda tidak bisa kita jumlahkan. Rumus secara rumus gimana tadi? Ini ya secara rumus atau kalau menjelaskan di sana. Contoh misalnya di sini ada matriks A, ada matriks B. Jika dijumlahkan menjadi 1B1, 2B2 dan seterusnya seperti ini ya. Hasil dari kesimpulan kita hari ini. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Jika tidak ada, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada siapa yang angkat tangan? Jangan gotong royong. Siapa perwakilan? Siapa saja boleh. Oke, April, silakan April dan berdiri April. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Terus? Agak menyenangkan sedikit. Tegaknya di mana? Oh, jauh kesimpulan. Ada lagi yang lain bawa? Berdiri bawa. Silakan kalau berdiri. Pembelajaran pada hari ini adalah bermanfaat. Oh, seru. Ada lagi ya? Yang lain? Tidak ada, kasih terus untuk bawa dan kita. Terima kasih untuk pembelajaran ini karena sudah belajar seperti tadi, berarti sudah paham materinya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi di awal sudah membilang ada evaluasi atau konspeknya. Silakan ke tempat duduknya masing-masing. Kewakilan satu baris untuk mengumpulkan LKPD-nya karena itu ada penilaian juga dari mana. Terus tunggu ke depan LKPD-nya. Sudah semua mengumpulkan LKPD? Kalau sudah semua, ada yang ditanyakan untuk sebelum kita evaluasi biar paham materinya, ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada, kita akan evaluasi waktunya kurang lebih 10 menit. Ini ada dua soal, jawab semampu kalian. Waktunya sudah habis, silakan semuanya dikumpulkan ke depan. Sudah semua barisan yang paling ujung? Ya. Ada lagi? Nah. Ini sudah selesai semua ya lembar evaluasinya. Nanti akan melihat dan dibagikan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian matriks. Kita akan belajar di rumah apa itu perkalian matriks untuk mempermudah kita untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Silakan mau untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kerjasama
semuanya sudah menjadi siswa yang baik dan rajin dan tetap semangat belajar untuk pertemuan selanjutnya. Ingat ya sahabat, bukan nilai yang kita cari tapi adalah ilmunya yang kita cari. Untuk hari ini mungkin sampai di sini mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.